Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, annyeong. Kembali lagi di channel aku, Mila Vistami. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Sebelum memulai aktivitas, aku akan beres-beres dan bebenah dapur karena tadi habis sahur aku nggak langsung beresin, jadi ini aku bersihin sekarang. Ikutin aku terus sampai selesai ya, jangan di skip. Nah, jadi yang pertama aku beresin meja makan dulu, kemudian aku langsung cuci piring. Sebenarnya kalau mau cuci piring itu tadi habis sahur langsung dicuci, jadi nggak terlalu numpuk, karena kalau makin numpuk itu makin males. Hari ini aku akan deep cleaning kompor. Ini kompornya tuh udah hampir 10 tahun usianya. Semenjak aku nikah, aku belum pernah ganti kompor ini. Sebenarnya sih aku pengen kompor tanam gitu ya, biar estetik, tapi aku rasa belum perlu ya, karena kompor ini tuh masih bagus, masih bisa digunain. Makanya sampai sekarang aku masih mengurungkan niatku buat ganti kompor tanam yang itu. Teman-teman, gak kerasa ya, kita udah memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Nah, biasanya ibu-ibu tuh suka mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan selama bulan Ramadan. Salah satunya adalah membuat bumbu dasar masakan. Sebagai ibu yang bekerja di luar rumah, aku harus pandai-pandai dalam mengatur waktu. Meskipun bekerja di luar, tapi aku selalu berusaha untuk menyiapkan makanan pada saat berbuka untuk keluargaku. Dan salah satu trik yang aku gunakan di tengah padatnya aktivitas sehari-hari adalah membuat bumbu dasar, sehingga masak bisa lebih cepat dan praktis tentunya. Dengan kita punya stok bumbu dasar ini, kita jadi lebih mudah dalam membuat aneka olahan dan hidangan dengan cara yang cepat. Selain itu, stok bumbu dasar ini juga bisa disimpan di dalam lemari pendingin. Ini bisa tahan sampai berminggu-minggu. Tapi ini menurutku sih nggak sampai 2 minggu udah habis. Dan yang paling pertama disiapkan adalah toples untuk menyimpan stok bumbu dasar. Tapi sebelumnya aku sterilkan dulu dengan cara direbus sebentar. Hal ini bertujuan untuk membersihkan botol kaca agar terbebas dari kuman, sehingga bumbu yang kita simpan bisa menjadi lebih awet. Membuat bumbu dasar ini lumayan memakan waktu dan ribet ya menurutku, tapi ketika kita meluangkan waktu 1 hari untuk membuat bumbu dasar, nanti hari-hari selanjutnya insya Allah bakal lebih ringan karena pas masak tinggal dicemplung-cemplungin aja. Yuk langsung kita simak cara membuat bumbu dasarnya. Yang pertama, bumbu dasar bawang. Bahannya sangat sederhana. Kita butuh 200 gram bawang merah, 200 gram bawang putih, dan 150 ml minyak. Bumbu dasar bawang ini bisa digunakan untuk memasak aneka olahan seperti sop, kuah bakso, lalu tumisan, dan lain-lain. Jadi langkah yang pertama, di blender bawang merah dan bawang putihnya, kemudian dikasih minyak biar tercampur rata. Oh iya, bahan-bahan untuk bawang merah dan bawang putihnya udah aku cuci sebelumnya ya, lalu dikeringkan sampai benar-benar kering. Lalu setelah halus, kita tuangkan ke wajan si glow pan ini. Ini aku pakai glow pan yang dari stand cookware ya, ini anti lengket dan enak banget buat numis-numis. Kita lanjut ke bumbu dasar yang kedua, yaitu bumbu dasar putih. Bahannya 200 gram bawang merah, 200 gram bawang putih, 50 gram kemiri yang disangrai, dan 150 ml minyak. Kegunaan dari bumbu dasar putih itu bisa dipakai untuk masakan lodeh, opor, soto, mie goreng, rawon, empal, dan lain-lain. Cara membuat bumbu dasar ini sama dengan bumbu dasar yang sebelumnya, hanya saja berbeda di bahan. Oh iya teman-teman, satu tips dari aku agar bumbu dasar ini awet, itu masaknya sampai benar-benar matang atau tanak. Ciri-ciri dari bumbu dasar yang udah matang atau tanak, itu bisa ditandai dengan keluarnya minyak atau kepisah gitu minyaknya.
Lanjut ke bumbu dasar merah, ini caranya sama persis kayak yang sebelumnya. Hanya saja ini aku bagi dua karena bahannya lebih banyak. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 200 gram cabai keriting, 50 gram cabai rawit, 200 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 20 gram kemiri yang udah disangrai, kemudian 1 terasi, dan 200 ml minyak. Kegunaan dari bumbu dasar ini bisa dipakai untuk masakan balado, sambal goreng, nasi goreng, rica-rica, maupun ayam bakar. Jadi praktis banget kan sekarang masaknya. Kalau bumbunya udah halus dan merata gini, lalu kita tuangkan ke glowpan-nya. Enaknya pakai glowpan ini walaupun udah dipakai bisa dibersihkan cukup dengan tisu aja. Oh ya, cara masak bumbunya ini nggak perlu dikasih minyak lagi ya, karena sebelumnya udah kita kasih minyak. Dimasak sampai benar-benar warnanya berubah dan sampai matang. Hampir aja aku kelupaan masukin terasinya. Diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai keluar minyaknya. Lalu kalau udah matang kita simpan di jar yang udah kita siapin sebelumnya. Bumbu dasar merahnya udah selesai, sekarang kita lanjut ke bumbu dasar kuning. Bahan yang dibutuhkan adalah 200 gram bawang merah, 150 gram bawang putih, 50 kemiri, 15 gram jahe, 35 gram kunyit, dan 200 ml minyak. Untuk bumbu yang lain seperti garam, ketumbar, merica, salam, dan serai bisa kalian tambahkan ketika kalian akan memasak. Ini sih opsional aja ya, bisa kalian tambahkan seperti ketumbar dan merica pada saat membuat bumbu dasarnya, tapi di sini aku skip, aku campurkan pada saat memasak aja. Kegunaan bumbu dasar kuning ini bisa untuk masakan soto, ayam goreng, nasi kuning, ikan, dan acar. Caranya masih sama dengan yang sebelumnya, dimasak sampai tanak atau matang, sampai keluar minyaknya. Nah, kalau udah keluar minyaknya kayak gini, ini berarti udah mateng ya teman-teman. Lalu kita matikan kompornya, kemudian masukkan ke jar yang udah kita siapin. Lanjut, aku mau membuat bumbu mendoan. Ini bukan termasuk bumbu dasar ya, ini adalah menu favorit di keluarga kami. Bahan-bahannya cukup mudah, kalian tinggal haluskan aja. Garam, bawang putih, ketumbar, dan kunyit. Bisa juga ditambahin dengan kemiri, tapi di sini aku nggak pakai ya. Dan bumbu mendoan ini nggak perlu kalian masak, cukup kalian haluskan lalu simpan di jar. Selesai deh, kita tinggal tunggu sampai dingin baru kita masukin ke dalam lemari pendingin. Gampil banget kan cara buatnya? Alhamdulillah, akhirnya udah selesai cara membuat bumbu dasarnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton videoku sampai akhir. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di vlog yang ke-27. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest.